Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, kita hari ini jumpa lagi. Sekalipun kita masih tetap ibadah online, tapi kakak yakin dan percaya kita semuanya pasti tetap bersemangat. Kenapa? Karena kita merindukan untuk memuji Tuhan, dan terlebih-lebih lagi kita merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian kita. Kita nyatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo semuanya kita tepuk tangan. Ayo. Senyum gembira ya, biar kita bersemangat dan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ruang ibadah kita. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. 6 hari lamanya kita telah melakukan setiap tugas kita. Papa mama melakukan tugas dan aktivitas mereka. Dan sekarang mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyapa Tuhan melalui pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
angkat tangan, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih bersuka cita, kami masih bergembira. Semua yang kami alami, kami lewati. Bukan karena kuat, bukan karena hebat kami. Tapi semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini. Sekalipun kami berbeda-beda tempat ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya sekalipun ibadah kami masih ibadah online, kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah kami, biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Berkatilah adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah online, karena mereka merindukan untuk memuji nama-Mu, mereka merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati hati pendengaran mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kuasa kegelapan kami usir, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Pasti kita semuanya masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik semuanya, mari kita angkat pujian kita. Ada kuasa dalam pujian. Ayo semuanya tepuk tangan lagi. Kita semuanya tepuk tangan memuji Tuhan ya.
kita masih belum duduk ya, kita masih berdiri. Kita angkat satu lagi pujian kita, Ku Daki-Daki. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, tadi kita sudah melompat, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Kecil
Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh bersama-sama bisa kembali bersama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita. 1 minggu lamanya Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami. Dan siang hari ini kami boleh bersama papa, mama, kakak, abang, adik, boleh melihat, boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya melalui live streaming ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami dan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Pasti kalian senang dan sukacita kan? Ayo tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, pada siang hari ini sayang, Ibu Elsa mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan dan bercerita. Oleh karena itu saya percaya bahwa semua sudah ada Alkitab di samping masing-masing. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita ambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ayo Kakak Meta, silakan untuk bersama adik-adik membaca firman Tuhan. Shalom adik-adik. Iya, silakan diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya dari Markus pasal 10 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke. Terima kasih Kakak Meta. Sama-sama. Anak-anak sudah membaca firman Tuhan kan sayang? Ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Siapa yang ingin melihat Bapak Presiden kalau datang di Pulau Nias? Ayo angkat tangan. Weh, itu dia angkat tangannya. Terima kasih. Aku juga ingin. Seandainya dia datang di dekat gereja kita. Wah, Ibu Elsa bisa lari-lari dari rumah ingin melihat Bapak Presiden. Nah, anak-anak, lebih dari itu Tuhan Yesus kita, lebih dari Bapak Presiden. Kan kalau kita ingin sekali salaman Bapak Presiden kan, tetapi kalau Tuhan Yesus bukan hanya kita salam, Dia memberitahukan kepada kita jalan kebenaran dan terlebih Dia memberkati kita, Dia menjamah kita, Dia memberkati seluruh hidup kita. Yaitu seperti di dalam firman Tuhan di Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 ini. Dan dari Perkopen dikasih judul Yesus memberkatiku. Nah, anak-anak ingin diberkati kan? Saya juga ingin diberkati. Ada banyak berkat yang sudah kita terima dalam 1 minggu ini. Berkat sehat, berkat tidak sakit, berkat bisa bangun tadi pagi, berkat bisa bernyanyi, dan terlebih pada saat ini berkat yang sangat luar biasa. Bisa kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, di dalam firman Tuhan ini, wah luar biasa. Ibu guru juga senang sekali, apalagi anak-anak. Tahu nggak? Kamu dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus sebagai contoh yang empunya kerajaan Allah. Kamu bangga menjadi anak Allah. Nah, bagaimana itu Ibu guru bisa saya contoh?
Baca ulang di ayat 13. Tradisi orang Yahudi pada zaman dulu itu, kalau ada acara, anak-anak dan ibu-ibu tidak boleh ikut. Begitu juga waktu Tuhan Yesus ini sedang mengajar. Bapak-bapak datang berkerumun. Ibu-ibu dan anak-anak juga ingin melihat, ingin bersama Yesus. Tapi anak-anak sangat disayangkan. Apa yang terjadi? Mereka dimarahin. Mereka diusir. Hei, tidak boleh datang ke sini. Ini kan cuma bapak-bapak. Tidak boleh anak-anak, tidak boleh ibu-ibu. Tapi apa yang mereka lakukan? Anak-anak tidak putus asa anak-anak. Mereka masuk di bawah kaki orang-orang besar. Boleh nanti dilihat video yang akan diputar sebentar. Mereka ingin sekali melihat siapa itu Yesus. Dan apa yang terjadi? Setelah Yesus mendengar bahwa murid-muridnya marah kepada anak-anak, marah kepada ibu-ibu yang membawa anaknya, Yesus sangat marah sekali. Hei, mengapa dihalang-halangi? Dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus tidak ingin anak-anak dihalang-halangi. Yesus tidak mau anak-anak diusir. Dia sayang, dia peduli. Dia sangat suka dengan anak-anak. Boleh dilihat di gambar yang sedang akan ditayangkan ini. Bagaimana anak-anak dipeluk oleh Tuhan Yesus. Siapa yang ingin dipeluk oleh Tuhan Yesus pada saat ini? Wah, semua ingin dipeluk oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, pada saat ini kita kadang merasa sedih karena situasi yang kita alami. Kita ingin bersama-sama pergi ibadah di rumah atau di gedung gereja, tapi masih belum bisa. Jangan sedih sayang, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kamu walaupun di dalam rumah. Kita juga harus berhikmat untuk menjaga kesehatan kita, seperti yang dihimbau oleh Bapak Ibu dari kesehatan. Seperti Pak Dokter, Bapak-bapak perawat, bahwa kita harus mengikuti peraturan. Di mana-mana kita pergi harus cuci tangan, harus memakai masker, dan kalau tidak penting tidak usah keluar rumah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, anak-anak, Yesus menjadikan contoh sebagai yang empunya kerajaan surga. Mengapa? Karena satu, anak-anak itu sukacita, tidak pernah dendam, jujur, tidak pernah marahan sampai 10 menit. Anak-anak kan kalau marah paling 5 menit, sebentar aja udah baikan kembali. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Terlebih kepada orang-orang dewasa yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit sakit hati katanya. Bahkan dendam, tidak mau ngomong karena tidak diikuti ambisinya, tidak diikuti keinginannya. Anak-anak tidak. Apa aja, dia dengan hati yang sederhana, dia menerima apa adanya, siapapun dan apapun. Begitu juga Tuhan Yesus. Makanya dia kasih contoh bahwa contoh kerajaan Allah seperti anak kecil, yaitu sederhana, sukacita, dan tidak mikir-mikir untung ruginya. Makanya diberikan contoh kepada kita seperti anak kecil begitu menyambut kerajaan Allah. Sekarang ini kadang-kadang mengikut Yesus ada nanti banyak tantangan. Melayani banyak tantangan. Tapi Yesus pada saat ini luar biasa peduli kepada anak-anak, bahkan diberikan contoh kepada orang dewasa, anak-anak tidak tanggung-tanggung lagi, ada di dalam Alkitab. Nah, sangat bangga sebagai anak kecil, luar biasa Yesus perhatikan. Dan ada lagi anak-anak, Yesus menginginkan orang tua mengajak anaknya membantu di dalam keimanan. Bagaimana tadi ibu-ibu, mereka juga antusias, mereka juga merindukan. Bahkan di video tadi ada ibu-ibu menggendong anak kecil. Walaupun dihalangi oleh
murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak peduli. Mereka menginginkan supaya anak mereka mau diberkati oleh Tuhan Yesus, mau dijamah oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga ada waktu untuk mendampingi anak-anak pada situasi saat ini supaya iman anak-anak kita lebih sungguh-sungguh lagi? Supaya anak-anak kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yesus. Ada banyak saat ini kita sebagai orang dewasa, kita jarang menganggap partner kita anak-anak. Kita bilang, anak kecil, apa yang ditaunya? Itu anak kecil, belum mampu dia pikirkan. Tidak, jangan salah. Justru anak-anak itu sangat peka. Di saat kita diam, mereka bisa bertanya, ada apa mama? Ada apa papa? Mengapa kita tidak begini? Mengapa papa diam aja? Nah itu Bapak Ibu, coba diperhatikan, coba dilihat. Anak-anak itu sering memperhatikan orang dewasa atau sering memperhatikan mama papanya. Mungkin kadang-kadang mereka terbelalak melihat, wah kenapa papa suaranya besar, kenapa mama suaranya besar, atau kadang-kadang mendengar suara pintu agak keras kalau ditutup. Hati-hati Bapak Ibu, kita adalah orang tua kepada anak-anak kita. Dan Yesus mau anak-anak kita itu diperhatikan. Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Bagaimana? Dia marah kepada murid-muridnya saat mereka menghalangi anak-anak datang kepadanya. Jangan sampai kita begitu. Kenapa? Kadang-kadang mungkin tidak ada waktu pagi-pagi untuk beribadah bersama-sama. Karena kesibukan yang sangat luar biasa. Terus kadang-kadang kita lagi tidak mengajak anak-anak untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan apa juga yang pantas mereka lakukan. Nah, anak-anak, pada saat ini banggalah menjadi anak Allah. Banggalah menjadi anak Tuhan Yesus. Patuhilah orang tuamu. Turutilah orang tuamu dengan sangat santun, sopan ya. Jangan besar suaramu dari suara papa mama. Jangan hentakkan kaki kalau disuruh untuk mengerjakan sesuatu. Kamu kan anaknya Tuhan Yesus. Nah kalau anak Tuhan Yesus berarti patuh kepada papa mama. Karena papa mama adalah wakil Allah di dunia ini. Ikuti apa yang mereka beritahukan kepada kita. Kalau diajak untuk berdoa, diajak untuk beribadah, ayo lakukan. Jangan ada yang bilang, mak mengantuk aku, nanti aku berdoa. Lagi menonton aku mah. Jangan sayang ya. Yesus memberkati kalian. Dan saat ini Bapak dan Ibu dan anak-anak semua, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Sebagai anak-anak kecil, mereka mempunyai hati yang sederhana untuk menyambut kerajaan Allah. Kita juga diajak pada saat ini, bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita lebih sungguh lagi mencari Yesus. Siapa dia di dalam hidup kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ada satu kata-kata yang saya kutip dari seseorang berkata begini. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkanmu. Kalau mempunyai kerendahan hati tidak akan pernah merasa direndahkan. Tidak pernah merasa dihina. Kenapa? Karena kita mengikuti keteladanan dari Yesus, merendahkan diri. Bukan berarti minder ya, tetapi bagaimana berjiwa besar, mempunyai hati yang sederhana seperti hatinya Yesus. Ada di ayat hafalan kita, terambil dari Matius pasal 18 ayat 4, berkata demikian. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi,
Matius pasal 18 ayat 14, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, Yesus mengajak kita, mari kita merendahkan diri, mari kita mempunyai hati yang sederhana, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Selamat siang, shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kami teladan pada saat ini. Bagaimana Engkau peduli kepada anak-anak kecil, peduli kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga bahwa kami sebagai orang tua, Engkau membimbing kami, Engkau memampukan kami supaya kami mampu untuk mendukung, mendampingi anak-anak kami supaya mereka memperoleh iman yang teguh. Karena kami percaya Tuhan Yesus memberikan contoh di dalam Alkitab bahwa anak-anak kecil ini adalah seumpama kerajaan Allah karena mereka mempunyai hati yang rendah, mereka mempunyai semangat yang kuat untuk mencari kerajaan surga. Izinkan kami juga Tuhan sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, supaya kami bisa mempunyai hati yang rendah sehingga iri hati, ambisi tidak ada di dalam hati kami, sehingga sakit hati tidak akan pernah kami izinkan masuk di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau menyebutkan ayat hafalan dengan beberapa gerakannya yang dilakukan oleh kakak-kakak modeling yang ada di depan. Kita mulai ya, dimulai dari Injil Matius 1, 2, 3. Matius pasal 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sekali lagi adik-adik, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit hitam dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit hitam dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Anak-anak, mari kita berdoa untuk menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memeluk kami, Engkau telah menjamah setiap kami, Engkau telah memberkati setiap kami. Sehingga firman-Mu, pujian kami pada hari ini, bolehlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Bolehlah Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi suluh dan terang di dalam perjalanan kami untuk melanjutkan aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh anak-anak kami dimanapun berada pada siang hari ini. Kami mempertaruhkan mereka di dalam tangan
pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang melindungi mereka. Terlebih pada situasi saat ini. Di saat ini Tuhan, kami sedang mengalami situasi yang kurang menyenangkan bagi kami Tuhan, yaitu virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kemampuan untuk bisa mereka mampu untuk mendampingi anak-anak mereka. Terlebih Tuhan di dalam mendidik anak-anak mereka untuk tetap sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus di setiap kegiatan dan aktivitas mereka. Pada saat ini juga kami berdoa buat pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami dan jajarannya, dan semua Tuhan aparat-aparat di dalam pemerintahan kami. Kami percaya Engkau penuhi mereka dengan hikmat-Mu. Engkau lawat mereka sehingga setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin di gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka sehingga mereka tetap menjadi gembala yang baik, gembala yang setia untuk bisa Tuhan membimbing kami sebagai warga jemaat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa guru-guru sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau taruh hati kepada kami supaya kami tetap rendah hati melayani, mengasihi Bapa. Biarlah kami Tuhan tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun pada saat ini kami masih belum bisa melayani di dalam gedung gereja, tetapi kami percaya walaupun hanya lewat live streaming ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan ada di pujian kami, dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami percaya bahwa Yesus senantiasa melindungi anak-anak kami dimanapun mereka pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.